Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan taufik hidayah rahman dan rahimnya pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka bersilaturahim, kemudian dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus haul daripada guru sekumpul. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ulun atas nama panitia acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini, khususnya kepada para habaib yang telah hadir pada malam ini, dan kepada qori kita pada malam ini yaitu Muhammad Safwani SE, dan penceramah atau pembawa tausiah pada malam ini yaitu Ustadz Iriansyah SPD. Kemudian ulun atas nama panitia pelaksanaan pada malam hari ini mengaturkan apabila terdapat kesalahan kealpaan pada waktu acara ini, kami mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mempersingkat acara pada malam hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam suci ilahi, kemudian yang ketiga adalah ceramah di sekitar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian diteruskan dengan pembacaan tahlil, dan keempat adalah doa. Kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk itu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Safwani SE. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Adzim. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan membacanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk di acara yang selanjutnya yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah
di seputar Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Iriansah SVD. Waktu dan tempat dipersilahkan. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kekanakan aja pinata nyaring lah. Ini suara ulun lagi lagi serak. Alhamdulillah hari ini ada juga keluar suaranya. Ulun khawatir aja lu mesti ada bersuara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadran nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدينا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana siang malam kita kadang-kadang dosa terus yang kita kerjakan, tapi Allah tetap memandang kita dengan pandangan rahmat. Mata maitihi yang haram katuju benar, telinga mendengari yang haram katuju benar, untung menyambat-nyambat yang haram katuju benar. Begitu besarnya dosa dan kesalahan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memandang kita dengan pandangan rahmat. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bangga kepada kita sebagai umatnya. Bahkan beliau mengatakan khaira ummah. Kita dikatakan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kita berisi nabi, penghulu dari segala nabi dan rasul, yang sebab dirinya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada. Para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat yang ulun hormati sama-sama, para bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini ketika kita melangkah naik kaki kita, mudah-mudahan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Ketika menurunkan kaki kita, menghancurkan, menghapuskan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ulun sedikit saja hari ini kada terlalu banyak. 1,5 jam yang sedang elah. Parak jam 10 sudah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang spektakulernya luar biasa.
ulun bagi menjadi 3 bagian. Pertama, sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Yang kedua, saat ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, setelah terjadinya Isra dan Mi'raj. Kita tarik sekitar 50 tahun sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, tepat saat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat kelahiran Nabi, gempar seluruh dunia. Di semua wilayah menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Siang harinya ada seorang perempuan yang cantik, jelitanya luar biasa. Bailang melihat anak Sayyidah Aminah. Bailang ke rumah Aminah menjenguk. Saat dia melihat dengan pandangannya yang dalamnya luar biasa, dia melihat bahwa ada keanehan-keanehan di dalam diri ini anak. Sehingga terbesit dalam hatinya dan terluap dengan kata-kata. Beliau berkata kepada Aminah, seandainya usia aku nih kada jauh beda lawan anak ini, aku siap menjadi istrinya. Siapa ya kira-kira orang yang berpandir itu ya? Siapa guru? Yang berkata-kata itu adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena selisih umur Khadijah dengan umur Aminah itu sekitar 3 tahun selisihnya. Sekitar 3 tahun. Hari demi hari terus berlalu ini, pandangannya Khadijah ini selalu menatap melihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun silih berganti hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia remaja. Saat berusia remaja, Khadijah melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafat kakek beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menggembala kambing, sudah mulai belajar berdagang dengan paman. Khadijah terus memantau, melihat terus. Sampai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 23 tahun. Saat itu ditawarkanlah barang dagangan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati paman beliau. Kalau dalam riwayat itu paman datang kepada Khadijah meminta untuk membawakan barang dagangan. Dalam hati Khadijah itu gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 10 tahun sebelum datang Rasulullah dengan paman bertemu dengan Khadijah, sekitar usia Nabi 13 tahunan. Saat itu Khadijah bermimpi ada matahari turun ke dalam rumahnya Sayyidah Khadijah sehingga menerangi seluruh rumah Sayyidah Khadijah. Tidak ada sedikit pun sudut-sudut yang gelap di sana, tidak ada. Terang semuanya. Malam itu terbangun Khadijah, tidak bisa tidur, langsung mendatangi rumah paman beliau, Waraqah bin Naufal. Lalu dikabarkan kepada Khadijah bahwasanya mimpimu itu adalah suatu pertanda bahwa engkau akan disandingkan oleh Allah dengan orang yang paling mulia di jagat raya. Rasa Sayyidah Khadijah itu mulai bertambah-tambah. Keyakinan Khadijah yang kulihat ini adalah Muhammad. Pasti ini Muhammad sudah. Tapi muntung gak ada kawal lagi mau ucapakan, diam aja di dalam hati. Sampai suatu ketika Nabi SAW membawakan barang dagangan Sayyidah Khadijah. Bulik dari barang membawakan dagangan tadi, ditanya oleh Khadijah pembantu yang mengiringi Nabi, Maisarah namanya. Kayak apa tadi perjalanan di jalan kayak apa? Lalu diceritakan oleh Maisarah bahwasanya Muhammad itu seperti ini. Akhirnya apa? Semakin lagi bertambah-tambah kecintaan Sayyidah Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Khadijah kada kau lagi maarit perasaan cintanya kepada Rasul. Tak ucap akhirnya. Ringkas cerita, menikahlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Akhirnya melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, sampai usia Nabi 35 tahun Nabi beranak perempuan yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah lahir Sayyidah Fatimah Az-Zahra,
diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Usia Fatimah waktu itu sekitar 5 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Sebelum mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi itu ketujuh naik ke atas gunung, masuk ke dalam gua. Gua apa namanya? Gua Hira. Ini man kada sambil diingat-ingat, Pak, bisa kada ingat lagi kan? Dan yang kayak ini harus kita kisahkan non anak-anak kita. Kalau kada dikisahkan, kada tahu kenanya. Bila inya kada tahunya, kada ada rasa bangga bisi umat apa bisi Nabi kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi berkhalwat di gua tadi, itu Khadijah, Bu, Pak, bilanya pagi datang naik ke atas gunung. Yang pernah umrah lah, pernah suhalah naik ke Gua Hira, kada pernah. Kalau pian melihat lah muaranya jauh, kalau lah kira-kira itu sejam sampailah berjalan, kurang lebih sejam lah. Ada yang memadahkan hampir 2 jam jar ke atas tuh, naiknya turunnya cepet. Coba kita bayangkan saat itu kira-kira berapa umur Khadijah ya? Berapa ya? Umur Nabi 40 tahun. Selisih antara Nabi dengan Khadijah 15 tahun. Berarti berapa umur Khadijah? 55 tahun. Adakah di sana tuh ibu yang usia 55 tahun, Bu? Kira-kira, Bu, apa itu namanya? Naik gunung tuh apa ya bahasa kerennya ya? Hiking kah? Hiking lah. Nah, naik gunung, Bu, 2 jam naik ke atas gunung, usia 55 tahun, kira-kira tahan lah. Ini, Bu, yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Hampir setiap hari Khadijah itu naik ke atas menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi kuat sampai ke atas? Karena di atas ada cintanya. Ada cintanya di atas. Nah, makanya bilanya cinta nih, Bu, dapat merubah nikmat dengan derita. Nyata-nyata nyaman tuh, akun kada aku ambilnya, asalkan orang yang dicintainya itu nyaman. Sudah, kalau kita kisahkan beruntutan ini panjang benar kisahnya. Kita ambil sedikit-sedikit aja, ambil hikmahnya. Setelah itu turun wahyu yang pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq, Iqra, ayat 1 sampai ayat 5. Kira-kira sekitar jam 3 subuh, buai Nabi turun dari Gua Hira mengetuk rumah Sayyidah Khadijah. Khadijah bangun, Khadijah bukai pintu, Khadijah selimuti aku Khadijah. Dibukai oleh Khadijah itu pintu, Bu. Nabi kedinginan menggigil, buai. Karena bertamuan lawan orang yang kada pernah dilihat sepanjang hidup sidin. Akhirnya Khadijah masuk mengambil selimut. Itu selimut, buai, kada dijulung lawan Nabi Muhammad, kada. Nah, selimutnya kada kayak itu berulah. Tapi selimut itu, buai, dipakai oleh Khadijah. Nabi tadi langsung dipeluk, dirangkulnya oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Coba kita bayangkan saat ini usia 55 tahun, buai, adakah yang seromantis itu lawan laki? Ada, jarang. Ada tapi jarang. Ini Khadijah, Bu. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berselimut. Ada yang mengatakan 3 bulan, tapi riwayat yang masyhur itu mengatakan 3 hari. Setelah itu turun lagi Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 yang memerintahkan untuk Nabi menyampaikan ajaran agama Islam. Tapi ini strateginya dengan cara sembunyi-sembunyi. Akhirnya beberapa orang diajak, di antaranya dalam riwayat itu ada 5 yang disebut dengan as-sabiqul awwalun. 5 umurnya dibawai. Dari 5 orang ini diajak sampai kepada 40 orang. Akhirnya diajak banyak, hampir banyak. Tapi di antara orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang lemah. Setelah beberapa lama kemudian turun ayat berikutnya yang memerintahkan agar Islam diproklamirkan secara terang-terangan. Akhirnya diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran Islam secara terang-terangan. Nah, Bu, Pak, saat itulah, Pak, ajaran Islam itu sudah mulai mendapatkan gangguan, mendapatkan rintangan, halangan yang luar biasa. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicari-cari kayak buronan, hendak dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada 2 orang, Pak Ibu, yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang dua orang ini menjadikan diri Nabi itu merasa aman, nyaman, tenang rasanya. Siapa yang dua orang? Yang pertama paman beliau. Ketika Nabi ada di luar, ada paman, orang kada wani mengganggu. Kenapa? Ini paman adalah pemimpin suku Quraisy. Bulik ke rumah bila ada masalah di luar, ketika dakwah disampaikan tidak diterima oleh orang, bulik ke rumah, ada bini Pak Ibu yang selalu menenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi buai bila pian kada hendak pacangan laki itu kawin lagi, berusaha hati pian seperti mana hatinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kawalah ngalih. Kayak apa supaya kawa? Khadijah itu kuncinya satu ja. Pemahaman itu ja. Pemahaman. Kadang-kadang paham ya juga. Cuma kulir. Laki ini datang uyuh, jaka diuruti ga ya kalau ada juga. Sekalinya Abu Jar bini, aku lebih uyuh daripada lakinya. Aku begawi, aku di rumah betetapas, aku di rumah bemasak. Kena tuntung makan, inya makan, aku pulang yang basuhi. Kena malam pulang kurhat guring nyaman-nyaman, dibanguni. Masya Allah. Oke, ringkas cerita Bapak Ibu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihisar. Dihisar itu diasingkan. Nah, saat diasingkan ini Pak Ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadada yang dimakan. Kadada yang diminum, alih mencari makanan minuman tuh ngalih. Kenapa? Karena tersudut di satu jurang, di satu lembah. Kada boleh keluar dari sana, dibatasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bila keluar, kami bunuh. Ujar bahan sendiri. Akhirnya apa? Kada kawa keluar. Berapa lama? 3 tahun lamanya dihisar. Nah, saat itulah Sayyidah Khadijah itu mulai sakit-sakitan. Akhir-akhir masa penghisaran, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah paman wafat, tidak lama kemudian istri tercinta pulang yang wafat. Kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuncaknya luar biasa. Kayak apa hendak kada sedih? Ini bebinian gue. Ulun ceritakan sedikit tentang Sayyidah Khadijah. Ini Sayyidah Khadijah, Bu, orang yang paling sugih di Mekah itu, Bu. Hampir seluruh orang-orang Mekah itu pernah termakan jasa dengan Sayyidah Khadijah. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab itu pernah minjam modal lawan Sayyidah Khadijah. Nah, setelah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harta milik Sayyidah Khadijah diserahkan semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah nanda ini? Nyali mencari yang ada itu bila bininya sugih, bilanya kawin, yang dijadikan harta apa jurang gono gini kah? Itu ya harta habis menikah itu bang sudah. Ada ini kada, semua harta milik Khadijah diserahkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, waktu Sayyidah Khadijah sebelum wafat itu garing Sayyidah Khadijah dipanggil sidin putri tercinta Fatimah Zahra. Fatimah, aku berwasiat lawan ikam. Seandainya aku mati kena aku wafat kena Fatimah, tolong pinta akan lawan Abah, pinta akan dengan Rasulullah apa? Aku hendak minta sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah dia dipakai Nabi saat menerima wahyu yang pertama. Aku hendak sorban itu nanti yang akan membungkus jenazahku. Aku hendak itu yang dijadikan sebagai kain kafanku, kata Khadijah. Setelah wafat Khadijah, Bu, Pak, itu disampaikan oleh putri tercinta kepada Rasulullah. Nabi itu sampai menangis mendengar cerita itu. Apa kata Nabi? Wahai Khadijah, kata Nabi, sungguh mulianya engkau. Segala hartamu seluruhnya engkau serahkan ke jalan Allah. Perang Badar, perang Uhud itu baju besi yang digunakan para sahabat itu, Bu. Pedang, perisai, tombak, seluruh yang digunakan untuk peperangan itu semua dari harta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apa kata Nabi? Wahai Khadijah, begitu mulianya engkau. Engkau dimuliakan, bahkan engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala melewati perantara malaikat Jibril alaihissalam. Engkau tidak meminta apa-apa, engkau hanya meminta sorbanku, wahai Khadijah. Ketahuilah wahai Khadijah, sesungguhnya Allah sudah memberikan kain kafan kepadamu dari surga. Sudah dibawakan oleh malaikat Jibril kain kafan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah wafat Khadijah, Nabi sendiri yang langsung masuk ke liang lahat menyambut jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanah tersebut. Dan ini menjadikan pembeda antara Khadijah dengan istri-istri Nabi yang lain.
Ringkas cerita, yang menjadikan penyebab pertama terjadinya Isra dan Mi'raj adalah Amul Huzni, tahun duka cita, yaitu saat wafat paman, wafat istri tercinta. Setelah kedua ini wafat, Nabi tadi hijrah, sempat hijrah yang pertama ke Taif, tapi ditolak oleh orang-orang Taif. Bertambahlah kesedihan-kesedihan Nabi. Nah, di saat itulah Nabi SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hingga naik Nabi SAW menembus langit pertama, kedua, tiga, empat, lima sampai ke tujuh. Naik lagi Nabi SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Kita masuk fase yang kedua saat kejadian Isra dan Mi'raj. Saat kejadian Isra dan Mi'raj ini Nabi SAW melewati tiga alam. Tiga alam yang dilewati Nabi. Yang pertama yang disebut dengan alamul musyahadah, yang kedua alamul malakut, yang ketiga yang disebut dengan alam lauh. Alam musyahadah, alam dunia, alam yang nyata. Naik setelah melewati alam yang nyata, masuk ke alam malakut, alamnya para malaikat. Di alam para malaikat inilah Nabi SAW melihat yang namanya Baitul Ma'mur. Di sana seluruh para malaikat, sehari semalam itu 70.000 ikung malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu dan tidak keluar selama-lamanya kecuali hari kiamat. Kada keluar, habis masuk kada keluar. Berarti ini Baitul Ma'mur ini luar biasa besar. Ringkas cerita, Nabi SAW naik masuk lagi melewati yang namanya alamul lauh, alam kekosongan. Nah, di pintu gerbang lauh ini Jibril mengatakan, ya Rasul, aku sudah tidak bisa lagi menemanimu. Seandainya aku melangkah satu tapak kaki pun aku melangkah, sungguh aku akan hangus terbakar, karena ini hanya dikhususkan hanya untukmu, kata Jibril alaihissalam. Nabi SAW mengatakan, wahai Jibril, bukankah engkau tercipta dari cahaya? Kenapa engkau tidak bisa menembus ini? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku hanya cahaya, tapi cahaya aku ini hanya bekas, bukan induk, bukan inti. Berbeda denganmu, engkau adalah cahaya yang diambil dari nur zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita, Nabi kita Muhammad SAW naik sendiri di sana, hingga Nabi SAW berada tepat di hadapan Allah saat itu. Saat itu Nabi SAW sujud di hadapan Allah. Allah mengatakan, irfa' rasak ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, angkat dahimu wahai Muhammad. Nabi persis posisinya masih dalam keadaan sujud. Apa yang kau pinta wahai Muhammad, kata Allah. Apa ya kira-kira yang dipinta Nabi ya saat itu ya? Tidak ada satu kenikmatan yang melebihi kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menggambarkan penuh kenikmatan surga dikumpulkan menjadi satu titik, diserahkan kepada seorang umat, seorang hamba. Ketika dia melihat zatnya Allah, itu surga tidak bernilai apa-apa lagi. Kenapa? Karena kenikmatan berhadapan langsung, bertatapan langsung dengan Allah, tidak ada yang dapat menandingi. Saat itu Nabi sujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin umatku juga merasakan bagaimana berhadapan langsung denganmu. Coba kita pandang, kita lihat di sini Pak Bu. Kecintaan Nabi itu kada main-main. Kada main-main kecintaan Nabi kepada kita. Mulai Nabi SAW masih sigar Bapak Ibu, Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis. Menggetar ketakutan Jibril alaihissalam di hadapan Nabi. Nabi bertanya, ada apa wahai Jibril? Ada kejadian apa wahai Jibril? Jibril mengatakan, ya Rasul, saat ini seluruh para malaikat di langit tidak ada yang beraninya mengangkat kepala mereka sujud di hadapan Allah. Mereka tidak ada lagi yang berani berkata-kata, terdiam di hadapan Allah. Nabi bertanya, kejadian apa wahai Jibril? Jibril mengatakan, ya Rasul, saat ini Allah sedang menciptakan, sedang menyalakan neraka jahanam. Nabi terdiam. Nabi bertanya, untuk siapa neraka jahanam itu wahai Jibril? Jibril menangis Bapak Ibu di hadapan Nabi SAW. Terisak Jibril mengatakan, ya Rasul, itu neraka jahanam itu dipersiapkan oleh Allah untuk umatmu wahai Rasul. Saat itu Bapak Ibu, Nabi langsung tersungkur pingsan. Pingsan Nabi setelah mendengar ini neraka dipersiapkan untuk umat. Pingsan Nabi mendengar itu. Berapa lama? 3 hari 3 malam Nabi pingsan Bapak Ibu. Setelah bangun Nabi langsung sujud pulang.
tidak mengangkat kepalanya selama 3 hari 3 malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah supaya dipadamkan itu neraka jahanam. Abu Bakar datang membangunkan Nabi, tetap tidak bangun, tidak mengangkat kepalanya. Umar datang, tidak lagi mengangkat kepalanya. Utsman datang, tidak mengangkat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepalanya. Persis masih dalam keadaan sujud. Dipanggil Sayyidina Ali. Ali ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Lalu Ali mengatakan, Abu Bakar datang, Nabi kada mengangkat kepala, Umar tidak, Utsman pun tidak. Kata Sayyidina Ali, mungkin aku kada akan Nabi gitu mengangkat kepalanya, tapi ada satu orang yang aku yakin Nabi pasti mengangkat kepalanya. Siapa itu? Yaitu adalah putri tercinta Sayyidah Fatimah Zahra. Saat itu didatangilah Fatimah, datang Fatimah menghadap Rasul. Fatimah membisiki di telinga Nabi, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi ya Rasul, apa yang terjadi? Yang didengar oleh Nabi itu bukan suara Fatimah, Bapak Ibu. Yang didengar Nabi siapa? Yang didengar Nabi adalah lirihan suara Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dalam cinta Nabi kepada Sayyidah Khadijah, mengangkat kepala Nabi SAW, menangis. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, padamkanlah neraka untuk umatku. Ya Allah, padamkanlah neraka untuk umatku, kata Nabi SAW. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Kita ini kada tahu pacangan masuk surga, masuk neraka kada tahu kita. Tapi tenang rasanya kita. Siang malam kalakek-kelekek ketawaan, nyaman kita ketawa. Coba kita melihat kayak apa Nabi SAW dulu memperjuangkan umat ini. Kita kadang melihat kayak apa anak-anak kita Bapak Ibu di depan kameranya, dia joget-joget seperti orang. Kita kada tahu. Seandainya Nabi menyaksikan umat semacam ini, kira-kira Nabi senang lah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak akan ada satu orang tua pun yang dapat menikmati kenikmatan surga sebelum dia sudah terlepas tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Pernahkah kita melihat setiap hari apa isi handphone anak kita? Chattingannya kepada siapa aja yang menchattingi, videonya apa aja yang ada di dalam videonya, di dalam HP-nya, YouTube yang dibukanya itu apa saja, Google yang dicarinya di sana apa aja. Pernahkah? Kalau tidak, persiapkan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saat Nabi Mi'raj di hadapan Allah, Nabi dalam keadaan sujud meminta supaya umat merasakan juga kenikmatan bisa bertatapan langsung di hadapan Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, as-salatu mi'rajul mu'minin. Aku akan wajibkan kepada umatmu salat karena penghargaanku kepadamu. Supaya apa? Supaya salat itu menjadi mi'rajnya umat-umatmu, orang-orang yang beriman. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya, mengatakan, At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Lalu dijawab Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak sampai di sana Bapak Ibu, Nabi menyambung lagi kalimatnya, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lagi-lagi kita yang diganang oleh Nabi. Kita yang diganang oleh Nabi. Kita yang siang malamnya maksiat dikerjakan. Kita yang siang malamnya mata melihat yang haram, telinga melihat yang haram, mulut mengucapkan kata-kata yang haram. Kita yang diganang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ulun teringat cerita guru ulun, ujar Sidin, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, Nabi kada mau masuk surga dulu. Lalu dipersilahkan oleh Allah untuk duduk di samping arasy-Nya Allah, di sebelah kanan, tapi Nabi menolak. Nabi duduk di samping kirinya arasy-Nya Allah. Kenapa? Karena Nabi hendak melihat umatnya menyeberang titian Shiratal Mustaqim. Satu persatu umat jatuh ke dalam neraka jahanam. Nabi langsung dengan tangannya yang mulia mengulurkan untuk menarik satu persatu umatnya dari neraka tersebut. Tadi syair Khabiri tadi di akhir Bapak Ibu, ketika semua umat datang kepada nabinya masing-masing, wahai Nabi Adam, beri kami pertolongan Nabi Adam. Kau umatmu banyak yang disiksa oleh Allah, beri kami pertolongan. Ujar Nabi Adam apa? Wahai umat, maaf, kenapa? Aku
maksiat kepada Allah. Allah memerintahkan aku untuk tidak memakan buah khuldi, tidak mendekati, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon khuldi, tapi malah dimakan. Ujar Adam, aku punya dosa kepada Allah, aku kada mampu, kada berani aku meminta kepada Allah. Datang umat Nabi Idris, datang kepada nabinya masing-masing, sampai kepada Nabi Isa, semua para nabi dan rasul kada ada yang beraninya berkata-kata aja kedua nih buah yang pinano, apa keluar ucapan dari seluruh para nabi? Nafsi, 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 nafsi. Ya Allah, bagaimana nasibku? Ya Allah, bagaimana nasibku? Itu mereka memikirkan masing-masing. Tapi Nabi naik ke satu tempat yang tinggi mengatakan, analah, analah, analah. Semua kata Nabi umat, aku yang akan memberi syafaat. Bersyukur kada kita punya umat kayak Nabi kita Muhammad. Bersyukur Bapak Ibu. Hanya saja kita Bapak Ibu, sudahkah kita menggembirakan hati kita umat hati Nabi Muhammad SAW? Ujar Syekh Saman Al-Madani, barang siapa membaca habis salat subuh, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, 4 kali berturut-turut sebelum berkata perkataan dunia, akan diangkat oleh Allah menjadi fadilat wali kutub. Ujar Abah Guru Zuhri, barang siapa membaca Allah Rabbi ighfirli Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, 27 kali habis salat subuh akan diangkat oleh Allah menjadi wali afdal. Persamaannya di mana, Bu? Mbak? Memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bila mulut kita tuh selalu basah untuk bersolawat dan selalu basah untuk memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad, ini adalah salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya diperintahkan, diwajibkan oleh Allah salat. Mulanya dari 50 berkurang sampai 5. Turun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuki fase yang ketiga setelah terjadinya Isra dan Mi'raj. Setelah terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kaum muslimin. Orang-orang kafir pun mendengar di sana perkataan, aku tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Sidratil Muntaha. Abu Jahal berkata, "Hei Muhammad, waras lah ikan masih. Kamu waras kada?" Ujar Abu Jahal, "Coba pang angkat betis kanan nikah Muhammad." Diangkat oleh Nabi betis kanan. "Coba angkat pang betis kiri pulang." "Wahai paman," ujar Nabi, "mun ku angkat aku akan jatuh." Tertawa Abu Jahal tadi, "Wahai Muhammad, sungguh gila ikam wahai Muhammad," katanya. Kenapa? Karena logika kada masuk. Maka dari itu, sebagaimana tema di atas, di belakang, temanya adalah supaya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Caranya adalah kekali salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Tidak ada satu amal ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah kecuali salat. Pertanyaannya pulang, Bu, Pak, mungkin salat kita tepat waktu, mungkin salat istri kita tepat waktu, anak kita apa enggak ya Pak? Tepat waktulah salatnya. Mungkin pagi dia berangkat ke sekolah memakai kerudung, mungkin pagi dia berangkat ke sekolah pakai kupiah, ada yang bertopi, mungkin pagi dia berangkat ke sekolah auratnya tertutup rapi. Setelah pulang dari sekolah apa yang terjadi? Ulun mengajar di SMP 27, kebetulan saya lawan ibu lah mengajar di SMP Negeri 27. Ulun termasuk guru yang agak keras lawan anak-anak. Bila anak-anak menggulung lengan baju, langsung ulun tagur di tempat. Ada anak-anak yang rambutnya tak keluar, langsung ulun tagur di tempat. Kenapa? Karena ulun kada hendak bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ikam melihat kemungkaran, kenapa engkau biarkan? Engkau melihat ada sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau biarkan? Mudah-mudahan kita awak nangka itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, salat tadi merupakan mi'raj bagi orang yang beriman. Mengangkat kita, ruh kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma anehnya
Kadang-kadang nih hendak sholatnya sholat zuhur, berdiri sudah siap, mulai berwudu udah hendak sholat zuhur, tapi aneh, usolli fardal asri, adalah kayak itulah. Berdiri ini siap udah hendak zuhur, muntung timbul menyambat usolli fardal asri. Nyata-nyata hendak sembahyang zuhur, muntungnya mengatakan sengaja aku sholat asar. Di mana kesalahannya ya? Nah, jadi oleh karena itu ujar Guru Bahari ada namanya badal sholat. Badal sholat itu hendak sembahyang itu kita berdiam dulu, berdiam. Kita ingatkan, nih aku hendak apa nih? Aku hendak sholat. Sholat apa aku nih? Sholat zuhur. Zuhur ini berapa rakaat nih? 4 rakaat. Aku berdiri menghadap kiblat. Saat ini aku sedang dipandang oleh Allah, maka aku harus memperlihatkan kepada Allah sholat yang terbaik di mata Allah. Hanyar baca sholli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Insyaallah berjalannya kita dalam keadaan sholat itu yang hendak mahayabang itu insyaallah tak kurang sedikit. Kenapa? Karena diingatkan mulai awal. Nah, terakhir, jam berapa sudah nek? Kadang-kadang penceramah ini kada ingat di waktu juga. Terakhir sebelum ulun tutup, mudah-mudahan kita bisa memelihara sholat kita. Kita kau melihara keluarga kita supaya kau mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ini kalau di 27 ini Bapak Ibu sholatnya berjamur, sholat zuhurnya di tengah lapangan. Kadang-kadang kekanakan ini kulernya mampar sejadah pada hulu. Kenapa? Panas harinya. Jadi papar komat kena hanyarnya mampar. Jadi jarulun memadai kekanakan nakai. Bila nyepian berjamur tuh di dalam hati itu pamerkan di hadapan Allah, ya Allah nulun berjamur nah. Jadikan panas teriknya matahari ini menjadi penebus dosa-dosa ulun, sehingga ulun kadang merasakan lagi panasnya api neraka. Sering ulun ajarkan kepada anak-anak seperti itu. Tapi buai pak ada aja anak-anak yang bebiniannya tuh kena bepada haid ya, kena haid 20 hari dah haid kan pengen tuh 15 hari itu paling lawas sudah ya kalau lah. Bila lebih daripada itu penyakit, jadi jarulun pian kena langsung aja ke rumah sakit aja habisnya gak usah lagi turun dulu ke rumah sakit dulu. Nah, koler tuh merasa melakukan sholat. Nih Bapak Ibu, sholat itu sebenarnya kita kada koler. Yang koler itu kisahnya aja koler. Kita tuh kada malas, kada hendak kayak padahal. Tapi kenapa yuk? Karena saat itu kita tidak memiliki harga di hadapan Allah. Jadi orang yang ringan hatinya mengerjakan ibadah sholat, saat itu dia sedang bernilai di mata Allah. Saat itu dia sedang diundang oleh Allah. Saat itu dia sedang dipersilahkan oleh Allah untuk mi'raj di hadapannya. Maka dari itu kita berlomba-lombalah supaya mendapatkan mi'raj yang sesungguhnya, sehingga kita takbir, saat takbir kita merasakan kehadiran Allah. Saat kita salam, saat itu kita merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, berkah kita menceritakan orang-orang soleh, berkat kita berkumpul di sini, bermajlis di sini, bersolawat, berzikir di sini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, minta redha, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub afla dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم رسول رحمة للعالمين وبشر المؤمنين وشافع المذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما رضونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك يا الله مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والمغفرة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا الله باسمك الأعظم وبسم الله الرحمن الرحيم وبكلماتك التامة أن تجعلنا وأولادنا وأزواجنا وتلامذنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا يا رب من أهل الضلال والضير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا الله أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة بشرافه وكرامه ثم ثوابها مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدي الشيخ أبو محمد أمين البدلي العيدروسي الأرشد البنجري ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا لروح والدينا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمين ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حيون وعمث عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك يا رب الحبيب وتوسلنا إليك يا رب سيدتنا خديجة الكبرى وتوسلنا إليك يا رب سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan dibacakan doa tadi maka acara pada malam hari ini selesai. Kemudian ulun atas nama panitia tidak
mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mendonasikan